Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kita mengenai manajemen sumber daya manusia. Nah, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia, bahwa kegiatan dalam kinerja seseorang birokrat atau karyawan dan pegawai dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah institusi, perlu adanya pembinaan. Nah, pembinaan ini penting agar kegiatan atau visi misi yang diharapkan oleh perusahaan tersebut mampu mengantarkan terhadap kesuksesan dari institusi yang diinginkan bersama. Apa-apa yang menjadi cita-cita bersama dari institusi tersebut. Selanjutnya kita akan bahas mengenai apa pengertian dari pembinaan sumber daya manusia itu sendiri. Teman-teman, berikut adalah pengertian tentang konsep pembinaan pegawai. Jadi menurut beberapa ahli, pertama misalkan dari Kamus Bahasa Indonesia, karangan dari Purwadarmita 1987, bahwa pembinaan merupakan suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan hasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Jadi pada intinya pembinaan adalah suatu proses kegiatan untuk menciptakan dari awalnya menjadi tidak baik menjadi sesuatu yang lebih berguna atau lebih baik. Bisa disimak itu beberapa dari pengertian dari pembinaan pegawai. Jadi kesimpulan dari apa itu pembinaan? Kesimpulannya sangat jelas ya, bahwa maksud dari pembinaan itu sendiri adalah bermuara pada perubahan atau ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, yang diawali dengan kegiatan adanya perencanaan, adanya pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi dan pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik. Jadi memang sebuah perencanaan akan mustahil dicapai dalam sebuah institusi jika tidak melibatkan beberapa proses tindakan-tindakan, dari misalkan sebelumnya adanya perencanaan, ada pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Itu beberapa hal penting agar pembinaan dalam sumber daya manusia yang diinginkan dalam institusi dapat berjalan sesuai dengan visi misi dalam institusi tersebut. Jadi, pembinaan itu memiliki tujuan yang tepat agar kegiatan pembinaan betul-betul memang sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang diperlukan dalam sebuah organisasi itu. Ini adalah beberapa tujuan daripada pembinaan. Pertama adalah diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna berhasil guna. Meningkatkan mutu dan keterampilan, memupuk kegairahan bekerja, diarahkan menuju terwujudnya komposisi pegawai, terwujudnya pegawai yang setia, ditunjukkan kepada terwujudnya suatu iklim yang serasi, diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan bagi pegawai secara teratur, terpadu dan berimbang. Diarahkan kepada pembinaan dengan menggunakan sistem karir dan sistem prestasi kerja. Itu adalah beberapa tujuan daripada adanya pembinaan pegawai. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai kedisiplinan. Jadi, kedisiplinan ini atau disiplin tidak hanya dituntut dalam keseharian kita untuk selalu disiplin, tetapi juga sama dengan yang terjadi pada lembaga swasta atau lembaga pemerintahan.
Artinya sulit lembaga itu akan mampu menjalankan roda organisasi ketika misalkan kedisiplinan yang dimiliki para pegawai tidak ditegakkan. Untuk itu penting kiranya kedisiplinan itu dijalankan oleh organisasi tersebut. Jadi kata Sidam Ghazali bahwa disiplin itu merupakan kemampuan untuk menguasai diri sendiri dan melaksanakan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bersama. Ia yang mampu memanage dirinya agar mampu beradaptasi dengan kegiatan atau lingkungan kehidupan sehari-hari. Jadi pada intinya dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan pegawai pada peraturan yang berlaku. Kita mengetahui bersama bahwa dalam lembaga ada standar operasional atau SOP. Jadi pegawai yang ada dalamnya harus mampu mentaati segala aturan yang ada dalam peraturan di lembaga tersebut. Teman-teman, berikut adalah contoh dari beberapa bentuk kedisiplinan kerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Pertama, adanya tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan. Jadi, setiap masing-masing personal pegawai atau karyawan itu memiliki kepedulian yang tinggi bagaimana cara mencapai tujuan dalam sebuah organisasi sendiri. Kedua, tingginya semangat, gairah kerja, dan prakarsa para karyawan dalam melakukan pekerjaan. Jadi memang dalam pekerjaan setiap harinya, personal atau pegawai itu sendiri memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga dalam kehidupan pegawai dalam sebuah birokrasi itu selalu memiliki motivasi yang tinggi untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang dimaksudkan dalam sebuah birokrasi itu sendiri. Memiliki tanggung jawab juga, berkembangnya rasa memiliki kesetiakawanan dan meningkatkan efisiensi produktivitas karyawan. Baik, teman-teman, berbicara soal kedisiplinan, Sidam Ghazali mengatakan bahwa kedisiplinan merupakan sebuah penciptaan peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan. Kedua, yaitu menciptakan dan memberi sanksi bagi para pelanggar disiplin. Melakukan pembinaan disiplin melalui pelatihan kedisiplinan yang terus-menerus. Dalam kedisiplinan pegawai ada yang namanya pembinaan karir pegawai. Hal ini dimaksudkan adalah untuk menghargai terhadap masa-masa kemungkinan yang dilakukan yang pasti terjadi dari setiap masing-masing pegawai. Misalkan soal usia, maka perlu ada yang namanya pembinaan karir dari jenjang masa hidup, soal sikap dan motivasi. Karena setiap seseorang itu semakin tua, katanya Henry Shimamura itu, bahwa pegawai perlu ada yang namanya pembinaan karir pegawai agar dia mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada dalam sebuah birokrasi itu sendiri. Agar karir tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka beberapa 5 faktor di bawah ini: adanya perlakuan yang adil dalam berkarir, adanya kepedulian atasan langsung, informasi tentang berbagai peluang promosi, minat untuk dipromosikan, dan tingkat kepuasan. Itu beberapa 5 faktor yang perlu dipertimbangkan oleh organisasi atau lembaga agar seseorang yang ada dalam lembaga tersebut memang betul-betul dihargai jasa dan usianya dalam sebuah birokrasi itu sendiri. Berikut adalah beberapa contoh-contoh atau
kategori dari pembinaan karir. Bisa Anda lihat sendiri, pertama ada sistem karir terbuka, sistem karir tertutup, dan ada sistem prestasi kerja. Teman-teman bisa dipahami sendiri ya. Jadi dalam sebuah lembaga yang memiliki memiliki tanggung jawab pelayanan kepada negara, maka perlu adanya yang namanya pembinaan jiwa pegawai. Kenapa begitu? Agar para pegawai memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap lembaga dan mampu mampu memberikan yang terbaik untuk negara. Di sini ada beberapa janji-janji yang dilakukan oleh PNS sebagai core dari sebuah pegawai. Jadi adanya rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki organisasi pegawai negeri sipil dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu pembinaan jiwa core PNS dimaksudkan adalah untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan pegawai negeri sipil kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, apa saja tujuan dari pembinaan Korps PNS? Pertama adalah untuk membina karakter dan watak, mendorong etos kerja pegawai negeri sipil, menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan pegawai negeri sipil. Itu adalah beberapa tujuan-tujuan dari pembinaan jiwa Korps PNS yang bermuara pada peningkatan pelayanan yang baik bagi publik. Lalu apa saja ruang lingkup pembinaan jiwa Korps PNS, yaitu mencangkup soal peningkatan etos kerja, partisipasi dalam penyusunan kebijakan, meningkatkan kerjasama antar PNS, perlindungan terhadap hak-hak sipil. Itu adalah beberapa ruang lingkup jiwa Korps PNS yang terus selalu menjadi acuan dan pedoman bagi para PNS. Siapa saja yang memiliki kewenangan untuk membina PNS? Pertama adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi Republik Indonesia itu memiliki kewajiban untuk membina PNS. Ada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Lembaga Administrasi Negara atau ULAN, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan perusahaan umum atau perum, teman-teman. Itu memiliki kewajiban untuk membina PNS.